Dan Oi. banyak orang yang salah kaprah tentang kehilangan penciuman. Iya. Enggak, maksud gue gini. Banyak orang nggak bisa mencium, mereka berasumsi itu selalu COVID. Padahal kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya kayak lu nggak bisa mencium, bisa jadi karena muka lu jelek. Benar. Makanya Jadi gak mau nyium lu. Jadi tidak semua. Tapi ini pertanyaan yang emang sangat mau gue tanya. Apakah semua kehilangan indera penciuman itu pasti gejala COVID-19? Nah, itu dia. Enggak buat jawabannya. Jadi sebenarnya kehilangan indera penciuman itu udah ada sejak dulu. I see. Nah, cuman menjadi agak booming nih sekarang itu karena itu termasuk salah satu gejala dari COVID-19. Padahal nggak selalu kehilangan penciuman itu adalah gejala dari COVID-19. Orang bisa kehilangan gejala penciuman karena Banyak hal. contoh Contohnya, yang tadi gue udah sebut. karena mukanya jelek. Karena mukanya jelek. Itu bisa juga. Kedua, karena statusnya jomblo. Bisa juga. Coba pendengar kita kan ya pasti mau info kesehatan, coba lo lebih rasional sedikit. Biar kita gak kehilangan pendengar kita di awal-awal gitu loh, menurut gua. Oke, jadi yang pertama ya Bud ya, lu mesti tahu kalau misalnya yang berfungsi dan bertanggung jawab buat mengenali penciuman kita adalah saraf. Oke. Nervus kita sebut ya. Nah, tentunya kalau misalnya lu pakai logikanya aja nih, kalau sarafnya itu bermasalah, pasti lu nggak bisa nyium. Benar. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan pada saraf itu akan bisa menyebabkan lu kehilangan penciuman. Contohnya misalnya trauma, kepala lu kena benturan, stroke, terjadi sesuatu perdarahan di kepala lu. Make sense. Iya. Atau penyakit-penyakit kronis, ya. Itu bisa menyebabkan gangguan degeneratif. Jadi sarafnya makin lama makin rusak, jadi lu nggak bisa nyium. Itu yang beratnya. Oke. Yang ringan? Yang ringan ya, contohnya yang kedua adalah misalnya pada infeksi. Tapi kita nggak bilang infeksi COVID, kita bilang infeksi secara keseluruhan. Contohnya misalnya pilek. Iya, kalau itu logis dong, Yan, maksud gua. Nah iya. Pilek hidung tersumbat ya nggak bisa nyium dong, Yan. Maksud gua coba yang lebih yang lain gitu loh contohnya, maksud gua. Kayak contohnya nggak relevan nih menurut gua nih. Infeksi Bud, pilek itu juga infeksi loh. Tapi gue nggak bicara tentang hidung tersumbat. Hidung tersumbat lo nggak bisa nyium apa-apa gitu. Gue bicara tentang pilek itu merusak permukaan di dalam hidung lu sehingga partikel yang harusnya bisa kecium jadi ditangkap sama permukaan hidung lu. Terus habis itu sinyal itu ditransmit ke saraf. Dia ngenalin, wah ini bau bunga nih. Wah ini bau makanan enak nih. Wah ini bau temen gue gak enak nih. Wah ini bau budi nih. Nah, pada saat terjadi pilek atau infeksi yang lain, sinusitis yang sudah kita sudah bahas kemarin, ya infeksi apapun itu akan merusak gangguan mukosanya atau permukaannya sehingga dia nggak bisa nangkap partikelnya dengan baik. I see. Gitu. Jadi prosesnya si saraf ini bagus, nggak ada masalah. Tapi mukosanya lagi bermasalah, makanya jadi penciumannya nggak bagus. Dan kebetulan gejala itu salah satu dialami oleh penderita COVID kan. Betul. Makanya akhirnya orang sangat takut ketika mereka kehilangan indera penciuman mereka. Betul. Tapi gue nanya sama lo Yan, kalau misalnya let's say infeksi gitu ya, apakah dia akan hilang dengan sendirinya kalau infeksi udah hilang? Maksudnya ketika infeksinya membaik, lo akan bisa mencium dengan normal lagi gitu? Iya, betul. Jadi kalau misalnya infeksi itu sifatnya itu cuma pada saat dia terjadi doang. Itu juga sebenarnya sama COVID kan. Begitu lu agak membaik, biasanya penciuman akan pulih lagi gitu. Nah, mekanismenya itu hampir sama. Jadi begitu infeksi yang membaik, permukaan di hidung lu jadi lebih bagus, ya sudah, lu bisa mencium dengan normal lagi. Tapi selain infeksi ada satu lagi nih yang merusak permukaan mukosa lu, tapi kejadiannya adalah terjadi secara permanen. Jadi nggak bisa balik lagi. Contoh? Nih, gua kasih clue. Nggak ngerti gue. Itu apa ya? Hah? Gue udah nggak ngerti apa ya? Itu apa ya? Taruh sedikit di sini. Nah. Oh, sabu-sabu. Iya, betul. Gue sebenarnya pengen sih. Karena kayaknya menikmati banget, ternyata itu merusak saraf hidung lo ya. Loh, namanya manusia dong, kan kepikiran. Gue nggak tahu. Itu merusak saraf hidung lo. Jadi Sobat Healthy, kalau misal minggu depan setelah podcast ini tayang, ya ternyata gue nggak punya partner, lu bisa cari dia di lapas. Teman-teman ini just kidding ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan apa itu bisa menghilangkan syaraf penciuman? Itu kan sebenarnya obat-obatan narkoba yang dihirup melalui hidung itu kan iritan buat sifatnya. Iritan. Jadi benar-benar mengiritasi bagian permukaan hidung lu. Dan kalau itu terjadi terus-terusan, rusaklah lama-lama. Rusaknya secara permanen, beda dengan infeksi. I see. Gitu. Berarti hampir semua
orang yang kecanduan dengan narkotika terutama jenis sabu, penciumannya rusak? Bisa jadi, kemungkinan besar. I see. Gitu. Kita nggak bilang udah pasti, kalau itu kan berarti 100% kan. Ya. Tapi kemungkinan besar itu kalau misalnya ternyata dia tidak bisa mencium, ya itu karena efek dari penggunaan obat-obatannya. Apalagi dengan jangka waktu panjang. Gitu. Iritasi itu selain dari narkoba apalagi ya maksud gua? Atau misalnya gini, misalnya let's say dia bekerja di tempat yang environment-nya tidak bagus gitu. Banyak gas beracun. Apakah bisa terjadi hal yang sama juga gitu? Bisa jadi. Makanya tapi bedanya kalau karena lingkungan kerja itu kan kita ada yang namanya sistemnya K3. Keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Nah, biasanya makanya para pekerjanya itu pasti dianjurkan untuk menggunakan masker dan alat pelindung diri. Gitu. Dan itu biasa safe. Gitu. Kalau misalnya pasangan yang bau badan tiap hari nyium kan nggak bisa pakai pelindung diri, tidur bareng. Prosesnya gimana? Ya nggak bisa sih, cuma kalau gue bilang udah terbiasa pada akhirnya berarti otaknya udah rusak. Jadi nggak hanya syarafnya, tapi otaknya juga udah rusak. Masuk akal juga sebenarnya. Sayan, gue tanya sama lu, kalau infeksi itu obatnya atau penyembuhannya tergantung infeksinya ya? Maksudnya nggak ada obat generik yang pakai ini nih, ini pasti sembuh nih. Misal lu kehilangan indera penciuman gitu. Sebenarnya ada yang namanya kita sebut dengan dekongestan, obat-obatan dekongestan. Konges itu adalah sumbatan. Jadi dekongestan artinya adalah menghilangkan sumbatan. Nah, kebanyakan dari semua gejala infeksi itu, kalau misalnya pileknya berat, itu kan nyebabin hidung tersumbat. Yang tadi udah gue bilang sebenarnya salah satu juga faktor kenapa bisa terjadi anosmia. Nah, kalau misalnya lu bicara obat-obatan yang bisa langsung memulihkan pada saat itu juga itulah namanya dengan dekongestan. Jadi dia menghilangkan sumbatan di hidungnya, otomatis jadi pernapasannya lebih lega. Dekongestan bisa dipakai di semua kondisi ya? Maksud gue untuk yang jomblo juga bisa. Kalau misalnya dia jomblo nih, dia nggak bisa nyium, apakah dia bisa pakai dekongestan? Kalau buat jomblo laki sih daripada pakai dekongestan, mendingan tebelin dompet menurut gue. Benar juga. Langsung bisa mencium mungkin. Benar. Kalau dekongestan udah keluar duit, belum tentu bisa mencium juga kan? Jaminannya nggak pasti gitu. Jadi dari topik ini lu mau nambahin apa lagi? Gue soalnya agak speechless nih. Gue agak bingung sebenarnya. Yan, ada lagi nggak kondisi di mana lu bisa terjadi gangguan pernafasan gitu? Kalau misalnya kita mau bicara tentang kondisi penciuman yang unik, bisa terjadi pada ibu hamil, Bud. I see. Jadi sensasi yang biasanya menyenangkan, ya, pada saat seseorang itu pada seorang hamil itu dia terdapat gangguan penciuman yang membuat sensasi yang biasa dihirup sama dia itu biasanya adalah sensornya enak, jadi nggak enak. Mungkin lu bisa tanya sama istri lu deh. Mungkin ya. Jangan-jangan mungkin dia sekarang dulu pas lagi hamil nggak enak, sekarang udah melahirkan tetap nggak enak. Berarti memang ada yang salah. Itu lu. Jadi contohnya gini buat misalnya, ada yang misalnya pada saat dia hamil dia nggak bisa banget cium bau ayam, karena itu bikin dia mual. Enggak. Ada ipar gue, dia nggak bisa nyium semua bau sapi. Nah itu maksud gue. Bau sapi pada saat orang normal itu kan ya kalau dia daging sapi ya itu ada sesuatu yang menyenangkan, enak gitu. Tapi pada saat dia kehamilan itu akan merubah sensornya sehingga buat dia sapi itu adalah bau yang tidak enak, jadinya mual dan dia cenderung menjauhi itu. Itu bisa terjadi pada saat kehamilan. I see. Gitu. Hanya perempuan yang hamil, kalau cowok yang hamil nggak? Misalnya perutnya gede gitu, nggak berpengaruh ya? Perut tuh gede sih buat. Nggak berpengaruh sih buat gue. Enggak sih kayaknya ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin ngerasa kehilangan penciuman tiba-tiba, jangan tiba-tiba panik dan merasa, ada apa nih? Bisa aja ternyata ada banyak faktor yang mengganggu. Bisa aja kalian mengalami infeksi, bisa juga kalian kebanyakan sabu-sabu, nyabu kan kita nggak tahu ya. Kan itu bisa terjadi maksudnya. Bisa. Iya kan, jadi kita nggak tahu, kalian mesti cek kondisi kalian. Mungkin sabu kalian dikurangin atau bertobat dari kalian kalau kalian nyabu gitu. Kalian bisa cek ke dokter. Atau bagi dia gitu, dia mau nyoba gitu maksudnya. Kagak, itu gue bercanda. Ada lagi nggak tambahan dari lo? Udah itu aja. Jadi buat Sobat Healthy jangan lupa podcast kita akan selalu tayang setiap hari Kamis. Begitu juga dengan channel YouTube kita di hari Senin dan Kamis. Dan kita juga akan mengadakan apa lagi, Bud? Kita juga sering akan mengadakan IG Live. Kita akan mengadakan IG Live sama dokter spesialis atau pendengar-pendengar kita yang ingin kolaborasi sama kita. Itu di setiap hari Sabtu atau weekend. Tapi tungguin aja infonya di Instagram kita @healthyx.id. Jadi sampai di sini dulu. Sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.